Namaku Busari. Aku mengajar bahasa Indonesia di sekolah kecil di tepian hutan. Dikelilingi pepohonan tinggi, sunyi, dan kadang terasa terlalu jauh dari dunia luar. Sekolah ini hanya terdiri dari 5 bangunan sederhana dan 1 lapangan tanah yang selalu becek saat hujan. Tapi di balik kesederhanaannya, ada cerita yang tak pernah kami tulis di laporan sekolah. Kisah yang selalu dibisikkan para tetua kampung, tapi jarang dipedulikan oleh kami, para guru dari kota. Tanah sekolah ini dulunya adalah lahan pemukiman salah satu suku di sini. Mereka tinggal di rumah panjang yang katanya sangat sakral. Tapi pada tahun 1982, kebakaran hebat menghanguskan semuanya. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya, dan lebih buruk lagi, tak semua jasad ditemukan. Jangan bangun apa-apa di atas tanah itu, kata orang-orang tua. Tapi pembangunan tetap berjalan. Gedung dibangun, toilet dibangun, dan sejak itulah sesuatu yang lama tertidur mulai terganggu. Hari itu hari Senin. Sinar matahari menembus kaca jendela kelas 8B saat aku menulis soal di papan tulis. Murid-murid masih lelah setelah upacara, beberapa menguap, sebagian sibuk mencatat. Tapi tiba-tiba ada suara cekikikan pelan dari pojok ruangan. Aku menoleh. Seorang siswi bernama Lina tertawa pelan dengan tubuh kaku, matanya kosong menatap dinding. "Lina?" aku panggil, tapi dia tak menjawab. Tawa itu makin keras, lalu berubah menjadi jeritan. Tubuhnya mulai gemetar, tangannya mencakar-cakar lantai sambil meracau dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Suasana kelas langsung kacau. Beberapa anak menjerit, sebagian berlarian keluar kelas. Aku mencoba menenangkannya, tapi saat aku menyentuh bahunya, tubuh Lina melenting ke belakang dan dia menjerit begitu kencang hingga suaranya seperti retak. Tak lama kemudian, 3 siswi lain ikut berteriak dan jatuh ke lantai. Tubuh mereka bergetar hebat. Salah satu dari mereka, Ayu, menggumam pelan, "Tanai, jangan ganggu Tanai." Nama itu disebut berulang-ulang oleh semua yang kerasukan. Padahal kami tak punya murid bernama Tanai. Sekolah mendadak mencekam. Dalam waktu 1 jam, total 18 siswi kesurupan. Semua perempuan. Mereka mengalami hal serupa. Tawa mengerikan, suara berat seperti orang tua, dan sorotan mata yang tak terlihat seperti manusia. Kami, para guru, kewalahan. Kepala sekolah akhirnya memanggil seorang tetua adat bernama Pak Galing. Ia datang mengenakan ikat kepala, membawa dupa, dan kendi kecil berisi air sungai yang katanya sakral. Begitu memasuki halaman sekolah, Pak Galing langsung berhenti di dekat toilet belakang. "Tempat ini bukan milik kalian," gumamnya. Kami semua diam. Ia lalu meminta semua murid yang tidak kerasukan dikumpulkan di aula. Sementara itu, para siswi yang kerasukan dibaringkan di ruang kelas yang kosong, dijaga oleh guru dan beberapa orang tua yang datang setelah mendengar kabar. Pak Galing membakar dupa dan mulai membaca mantra. Saat itu, semua dupa langsung padam. Angin dingin menyapu halaman. Melisa berdiri menatap langit dan dengan suara parau dia menggumam, "Masih ada yang terkubur lebih dalam." Setelah itu, Melisa pingsan. Setelah malam itu, suasana sekolah perlahan kembali normal, kesurupan berhenti. Tapi kami semua hidup dalam rasa was-was. 2 bulan setelah kejadian, kepala sekolah kami ditemukan meninggal dunia di rumah dinas. Sebabnya serangan jantung. Tapi yang membuat kami semua tak bisa tidur selama berhari-hari adalah catatan kecil yang ditemukan di saku jasnya. Tulisan tangannya gemetar, hanya 1 kalimat, "Mereka tidak mau pergi." Beberapa bulan setelah kematian kepala sekolah, suasana sekolah tampak kembali normal di luar. Tapi itu hanya topeng. Murid-murid mulai sering mengeluh mimpi buruk. Tema mimpi mereka hampir sama. Lorong-lorong gelap, suara tangis anak kecil, dan langkah kaki kecil berlari di belakang mereka. Bahkan beberapa guru mulai merasa ada yang mengintip dari balik pintu saat mengajar. Suatu pagi, seorang guru seni, Pak Damar, menemukan semua lukisan muridnya yang disimpan di ruang alat robek. Tapi bukan robek biasa, seperti dicakar dari dalam. Dan di dinding ruangan itu ada gambar-gambar kecil yang tergambar dengan arang. Sosok anak-anak berdiri berjejer tanpa mata, tangan mereka menggenggam sesuatu. Setelah dilihat lebih dekat, benda di tangan mereka seperti kepala boneka atau kepala manusia. Aku mencoba menyangkal semuanya. Aku sibuk mengajar, membuat laporan, dan menjaga suasana tetap waras. Tapi semua berubah saat Lina, siswi yang pertama kerasukan, menghilang. Pagi itu ia pamit ke toilet belakang, tapi tak pernah kembali.
Kami cari ke seluruh sudut sekolah, ke rumahnya, ke rumah saudara, tapi nihil. Baru pada sore hari, seorang petugas sekolah menemukan sapunya berdiri sendiri di depan gudang tua di belakang ruang UKS. Saat kami buka gudangnya, udara di dalamnya dingin menggigit dan di salah satu sudut, kami menemukan jejak kaki kecil mengarah ke tembok. Tapi jejak itu berhenti begitu saja, seolah Lina lenyap menembus dinding. Orang tuanya datang menangis, kami semua merasa bersalah, tapi malam itu aku bermimpi lagi. Dalam mimpiku aku masuk ke ruang UKS, tapi ruangan itu jauh lebih besar dan gelap dari aslinya. Di tengahnya Lina berdiri membelakangiku. Saat aku memanggil namanya, dia menoleh pelan. Wajahnya penuh luka bakar. Tapi matanya, ya bukan matanya, itu mata orang dewasa. Dan dia berkata dengan suara bukan miliknya. Satu belum cukup, sekolah ini harus kosong. Aku terbangun dengan napas terengah. Di luar hujan turun deras. Tapi dari balik jendela kamarku, aku mendengar suara ketukan pelan. Saat kulihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya embun dan jejak tangan kecil yang tertinggal di kaca jendela. 5 jari mungil, tapi membeku. Keesokan harinya, Pak Galing datang ke sekolah tanpa diminta. Dia bilang, malam sebelumnya ia bermimpi rumah panjang terbakar lagi. Tapi kali ini, bukan roh-roh yang keluar, melainkan sosok besar hitam pekat dengan wajah banyak, semua wajah anak kecil. Ia menyebutnya penjaga tanah terikat. Katanya kami sudah menggali lebih dari sekadar kuburan. Kami telah menyentuh fondasi ritual lama yang tidak boleh disentuh. Dan saat itulah aku sadar, Tanai bukan satu roh. Dia hanya yang paling lemah. Yang lain yang lebih tua dan lebih haus sedang menunggu giliran. Pak Galing memohon agar sekolah ditutup, tapi pihak dinas menolak. Katanya semua itu hanya histeria massal. Hingga akhirnya kejadian di malam perkemahan terjadi. 27 murid ikut dan hanya 23 yang kembali. Malam perkemahan itu seharusnya jadi kegiatan rutin tahunan. Kami memilih area lapangan belakang sekolah untuk mendirikan tenda. Dekat hutan tapi masih dalam jangkauan cahaya. Saat api unggun mulai menyala, semua tampak biasa. Tapi sekitar pukul 11 malam, satu murid bernama Rehan tiba-tiba menjerit dan menunjuk ke hutan. Ada yang berdiri di sana, katanya. Tapi saat kami lihat, tak ada apa-apa. Kami pikir ia hanya ketakutan. Tapi satu persatu murid mulai panik. Beberapa mengaku melihat anak-anak kecil berbaris di balik pepohonan menatap mereka tanpa wajah. Panitia mencoba memindahkan semua anak ke aula sekolah, tapi 4 murid menghilang saat pengecekan. 2 ditemukan keesokan paginya, terduduk di bawah pohon besar, tubuh kotor seperti habis menggali tanah dengan tangan kosong. Mereka tak bisa bicara, hanya memeluk lutut sambil menggigil. 2 lainnya tak pernah ditemukan. Polisi datang. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi hasilnya nihil. Dan sejak malam itu, sekolah kami tak pernah mengadakan kegiatan luar ruangan lagi. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan mengundurkan diri. Bukan karena takut, tapi karena merasa sudah terlalu jauh terlibat. Tapi sebelum aku pergi, Pak Galing memberiku sebuah benda. Sepotong kayu kecil, hitam legam, dengan ukiran aneh di tengahnya. Kalau suatu saat kau mendengar suara anak-anak berlari di malam hari, bakar ini. Tapi jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, aku masih menyimpan kayu itu sampai sekarang. Belum pernah kugunakan. Tapi beberapa kali saat tengah malam, aku mendengar suara langkah kecil di luar jendela rumahku. Kadang disertai suara bisikan yang familiar, suara yang pernah terdengar di kelas, di aula, di toilet belakang sekolah. Dan dalam hati aku tahu, mereka belum sepenuhnya pergi, karena bagi mereka, sekolah itu bukan sekadar bangunan, tapi altar. Sekarang sekolah itu masih berdiri, tapi tak lagi ramai. Beberapa ruang kelas dibiarkan kosong, catnya mengelupas, jendela-jendela retak. Warga sekitar menyebutnya sekolah setengah hidup. Karena meski kegiatan belajar tetap berlangsung, ada bagian dari tempat itu yang seperti menolak dilupakan. Dan bagi mereka yang pernah mengalaminya, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi peringatan bahwa di tempat-tempat yang kelihatan biasa, bisa saja tersembunyi sesuatu yang tidak pernah ingin ditemukan kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.